di semester 6 untuk nilai di semester 1 kemarin kan sudah kalian lihat ya? Bagaimana hasilnya? Ya, yang jelas itulah hasil yang kalian terima di semester 1 berdasarkan tugas yang kalian kerjakan. Semua tugas sudah saya tutup untuk semester 1-nya. Di semester 2 ini kita tidak banyak tugas, untuk satu saja nanti ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semuanya bawa HP ya. Persiapan HP-nya. Ini apa yang saya sampaikan. Di situ sudah saya share tentang alamat untuk Mentimeter. Kita bermain Mentimeter dulu ya. Alamatnya di www.menti.com dengan kode 3481678. Sudah masuk? Ada kesulitan? Sudah masuk. Nah, di situ ada pertanyaan siapa nama Anda, silakan ditulis. Submit. Langsung submit yang sudah. Oke, berapa ini? 15, 16, 23, 30, 26, 27. Jumlah total 32, berarti 31 ya. Oke, 29, kurang 2 yang belum masuk. Kurang 2. Kurang 2 yang belum kesulitan. Oke ya, 31. Oke, cukup. Ya. Karena sekarang itu harus ada kuotanya ya. Nanti tadi nggak ada kuotanya. Pakai kuota apa pakai wifi? Kuota. Ya. Nah ini sebagai apa alat untuk cek ternyata semua sudah masuk jumlahnya 31. Ya. Yang berikutnya. Oke. Masih ingat? Kalian di mana udah tinggal pembelang jawaban semua gitu? Ngoro nomor 1 yang paling banyak sekarang ngoro. Pembelang jawaban. Ya ini sama. Jawaban. Nih, silakan diisi. Ada beberapa jawaban. Kalian bisa isi 1, 2, 3 atau 5 maksimal itu ya. Maksimal 5. Oke, ini sekaligus untuk mengetahui pemahaman yang kemarin. Satu submit 0001 223 30 SPK ada 30 oke ya. Berapa ini? 2. Masih 2 yang masuk. Yang lainnya? Ya, oke. Gendong 1. Gendong 1. Memilih. 21. 22. Ayo masuk. Kemarin
1, 2 oke, nomor oke ya. Ketiga ini yang jawab paling banyak. Bisa di hampir semua. Anak ini jawabnya ini ya, karena paling banyak. Yang tiga boleh tegak. Ini harusnya F30 BPP. Untuk berikutnya di semester 2 ini supaya bisa berjalan dengan tertib ya. Kalau kemarin semester 1 ini kan kurang begitu tertib ya. Ada yang keluar tiba-tiba keluar ya, keluar lewat belakang ya. Nah, jadi untuk semester ini kita mulai ada beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati supaya bisa lebih tertib. Kira-kira apa? Kamu sisihkan semua ya. Makan gelas. Kamu isi berapa? 3. 3 di sini 3 ya. Kamu nggak pengen makan di gelas tak? Ya silakan dituliskan. Itu makan bersama lah. Makan bersama. Gak apa-apa nanti teknisnya urusannya Zaki ya. Apa-apa ini kan semuanya masuk dulu ya. Makan. Makan di kelas. Kan? Berapa ini? 29. Kurang 1. Kurang 2? Jawab satu, Pak. Saya lebih jawab satu. Jawab 1 ya. Apa harus kelewat ya? Bapak, ini kan masih tanggung dulu ya. Apa ini? Menentukan peraturan. Sering refreshing. Depan ini hanya menjadi diopet. Ya, boleh makan, ya, makan di kelas. Makan bersama, tidak boleh keluar masuk. Kalau belakang berarti dia cocok ya. Apa ini? Hormat. Lebih ketat. Boleh sih jadi ketat kan? Ya, bengok ya. Kalau yang ada di sini yang bisa saya simpulkan, yang pertama itu amal disiplin ya. Satu disiplin. Ya. Disiplin artinya apa? Sekarang sudah tidak ada kelas 11 lagi, berarti langsung masuk di ruangan ya. Ini 1 disiplin ya. Disiplin masuk. Makan di kelas boleh? Boleh. Ya, jadi nanti silakan kalian yang membawa bekal silakan makan di kelas. Ya, kalau misalnya nggak bawa bekal sudah lapar, boleh beli di luar langsung dibawa makan di kelas. Ya, ini ada 2. Terus yang berikutnya loh, Pak. Tidak, saya dapat bukti ya,
lihat ini ya. Oke, tumpengan. Nah, ini. Apakah ini bisa diagendakan? Bisa. Ya, jadi nanti kalau kalian minta tumpengan, maka saya koordinasi dengan Pak Heru selaku wali kelas. RPC Pak. Ya sudah, pokoknya nanti setelah UKK apa setelah kelulusan? Sebelum pelajaran kalau pelajaran juga juga asik ya. Tumpengan itu sebagai wujud syukur. Bulan ke depan ini jadwal sangat padat. Ya, nanti awal Maret itu sudah mulai ujian. Ya, sudah mulai ujian. Sehingga kalian konsentrasi saja dulu di sana. Setelah ujian kita bisa oke ya? Tiga. Oke, kenakan. Ya. Silakan nanti dicatat, ingat-ingat ya. Jam istirahat ditambah. Kalau ditambah ya Anda, tapi kan kalian sudah fleksibel di dalam. Jika nanti kalau sambil ngantri, sambil mengerjakan, kalian bisa istirahat sambil berdiriran. Yang penting mesinnya tidak nyambung. Ya, kita fleksibel di dalam, otomatis santai. Ya, santai tapi tetap tugas harus terselesaikan, belajar harus terselesaikan. Oke ya? Nah, nih, terus mengunci pintu yang mana dikunci? Belakang. Ini belakang. Nanti saya kuncinya kan masih kunci manual ya. Nanti kita gunakan gembok ya. Ya, saya bawa ya. Refreshing sudah, nanti silakan project bisa menghibur nanti ya. Tidak keluyuran. Nah ini ya, jangan keluyuran ya. Tetap di dalam saja. Santai tapi di dalam. Ya. Perlu sanksi apa enggak? Makanya kalau ada sanksinya, sanksinya juga jelas. Kalau depan, belakang. Ya, nggak usah ya. Kita nanti santai saja seperti yang ada di sini. Yang penting bisa tertib. Ya, kita tidak lagi keluar masuk tanpa izin. Ya. Nah, dari beberapa tadi silakan disimpulkan, ditulis di berikutnya. Nah, silakan di situ lah. Di poin-poin yang tadi kita sampaikan, diterpas dari sini pertanyaan sebelum. Ini deal, ya tapi saya itu ya. Termasuk tumpengan diperjelas tumpengan setelah selesai ujian. Ya, apa ini sebagai rasa syukur kita? Iya. Nah kemarin waktu tumpengan juga ada lumayan yang masakannya ya. Apa ya? Sudah? Oke. Ini nanti tak eliminir ya. Nanti bagaimana bisa santai tapi gak ini yang punya pilihan paling banyak ya. Tumpengan setelah ujian ini berarti harus tercapai. Oke, harus agenda ini Pak. Oke, berapa nih? 31. Oke ya, sudah semuanya ya. Nanti misalnya rekap ya, yang masuk ya. Yang nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Mau seperti apa ya? Jadi kita buat kesepakatan seperti ini supaya nanti kamu tidak sendiri. Ya, ada yang belajar, yang mau makan silakan ya, tapi tidak mengganggu yang
aja, nggak mengganggu yang lain. Kita bisa pelajaran santai, yang penting mesin tetap jalan, jangan sampai nganggur. Oke ya, bisa diterima ya. Oke, nanti ini akan saya baca tulisan ini, saya rekap lebih. Ya, ini kesepakatan kelas kita. Nanti kalau misalnya ada yang melanggar, ya dibicarakan yang seperti ada di sini tadi ya. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Kebumen Bapak Dr. Tegasanuddin MPD, Bapak Andi Minarto selaku pemateri di workshop terdiseminasi calon guru penggerak. Yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita sehari dengan baik. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Bapak Ibu sekalian, pada acara diseminasi aksi nyata modul 1 budaya positif oleh Bapak Andi Minarto ini, susunan acaranya sebagai berikut, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMK Negeri Jombang, yang ketiga pelaksanaan workshop yang dipimpin oleh Bapak Andi Minarto. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang kedua sambutan dari Bapak SMK Negeri 3 Jombang sekaligus membuka acara ini. Baik, persilakan pada Bapak Kasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan guru SMK Negeri 3 Jombang, Andi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, dan kawan-kawan peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4, yang di situ ada beberapa poin dan menyampaikan budaya positif. Budaya sekalian, langsung saja bahwasanya perlu mungkin kita mengingat kembali atau merefresh kembali. Jadi sebenarnya program guru penggerak itu programnya Mas Menteri dalam rangka menggeser atau merubah mindset para bapak ibu guru dari proses pembelajaran yang konvensional menuju proses pembelajaran yang milenial lah, begitu. Dan kalau memang ada peraturan bahwasanya ke depan kepala sekolah itu harus dimulai dari program guru penggerak ini. Tetapi itu adalah suatu, kalau di matematika Bu, implikasi itu ya. Jika P maka I, tapi tidak ya hanya oleh P gitu. Itu hanya syarat perlu, bukan syarat cukup. Gini, jadi kalau jika kita makan maka kita kenyang, tapi kita kenyang bukan hanya karena makan saja. Jadi wong sing sawenang kadang ya kenyang kalau usah makan. Tambah sulit. Jadi itu salah satu syarat. Tetapi secara umum program ini ditujukan kepada seluruh guru lintas jenjang, lintas materi, bahkan pengajar praktiknya itu juga lintas dengan materi. Nggak tahu kalau Pak Andi pengajar praktiknya dari SMA atau SMA PGR.
lebih dari satu. Yang kita cukup prihatin sebagian besar dari guru swasta gitu. Nah, teman-teman negeri ini, saya berharap nanti ke depan teman-teman ada yang sekarang ada angkatan berapa? Angkatan 9. 9-10, iya. Ya, sudah mulai. Mohon nanti teman-teman yang masih memenuhi syarat sesuai tanggal lahir ya, untuk diajak. Ini ya kalau hitungan berat sih, ada 10 modul pada saat dalam 9 bulan. Satu modul berisi sekian topik yang ada dudit-dudit masing-masing. Pak Andi ini duditnya modul 14 tanggal 13 Februari Pak ya, 13 Februari dan seterusnya. Nah, Jawa Timur memang termasuk penyumbang peserta terbanyak, ada 3.402. Nomor 1 Jawa Tengah itu ada 4.009. Dan alhamdulillah sampai akhir masih utuh Pak Andi. Ada beberapa provinsi lain itu kalong-kalong gitu. Padahal yang daftar dulu sejumlah 18.079. Sekarang tinggal 17.769. Jadi ada sekitar 400-an yang gugur dan seterusnya. Nah, harapan kita, teman-teman kita dijolok semuanya, khususnya Pak nanti ya sampai selesai lah gitu ya. Dan nanti mengeluarkan kepada teman-teman yang melalui diseminasi ini. Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi bahwasanya yang pertama itu tadi untuk mengubah mindset proses pembelajaran kita kepada anak-anak untuk lebih milenial gitu. Istilahnya itu memanusiakan manusia dan wong-wong gitu. Jadi kalau di dalam istilah pendidikan, anak-anak datang itu bukan seperti bukan dia datang seperti gelas kosong terus kita isi, enggak. Tapi mereka datang sebenarnya sudah ada kira-kira ada yang 10%, ada 20%, ada yang 60% bahkan. Apalagi sekarang kita ketahui anak-anak yang kreatif itu kadang-kadang membaca sebelum diajarkan oleh guru. Sehingga kadang guru ini saya bilang, ya udah apa-apa, kita nggak perlu malu misalnya anak-anak ada kok dapat informasi lebih cepat, yo memang haknya dia. Walaupun mungkin tidak banyak gitu ya. Sehingga kayak kadang mesti geger, kayak garap-garap pagi juga rencana tugas kemarin itu. Tapi itu perlu kita ubah dengan cara itu tadi, program guru penggerak salah satunya. Dan nanti itu akan menjadi apa ya istilahnya, pemimpin pembelajaran. Kemudian ibu-ibu sekalian, selain itu juga bahwa di dalam pembelajaran tidak hanya mementingkan angka-angka gitu. Maksudnya hari ini biji biro, siki biro betul-betul penting sih penting karena itu menjadi ukuran. Namanya angka itu apalagi rumah itu kan penting angka. Karena itu menjadi ukuran ya seberapa hasilnya. Tetapi di sisi lain dengan digulirkannya Merdeka Belajar itu bahwa nanti profil belajar Pancasila akan menjadi target juga sisi lain dari proses pembelajaran. Sehingga saya berharap juga kawan-kawan nanti menjadi mengikuti walaupun tidak menjadi peserta, mengikuti alur yang akan dikembangkan oleh kawan-kawan yang masuk di guru penggerak, karena itu dilakukan diseminasi dan insya Allah nanti untuk ke depan juga tetap ada. Kalau ini di Jombang angkatan kedua Pak ya, angkatan 5 itu yang pertama, yang angkatan 5 itu berarti dulu, ini angkatan 7, Bu ini angkatan berapa? 8? Masih proses 8 ya? Masuk iya. Jadi ada 8, masih proses, proses. Maaf kedua ya. Jadi memang ya kita ya apa ya, kita diajak untuk bekerja keras sih memang gitu ya. Tapi saya yakin semuanya kita dapat hasil, dapat memetik hikmah kok. Jadi banyak ilmu yang kita dapat. Termasuk juga di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu tadi sekitar saya lihat ketika kelas 10 SMK misalnya ada praktik baik atau best practice lebih dari 5 atau 6 yang sudah ada. Kita bisa ambil itu, kita bisa melakukan apa ya, kita unduh, kita modifikasi, terus kita ubah lagi sesuai dengan kondisi kita. Monggo ini tujuan Mas Menteri kita. Kalau secara substansi saya pribadi menurut kami memang sangat bagus. Artinya apa? Penyebaran mindset positif, pengembangan kemampuan guru dalam mengajar secara positif itu cepat ditularkan kepada guru yang melalui platform Merdeka Mengajar ini. Sehingga banyak kawan-kawan dari Papua, dari Maluku, dari Ambon, dari Nusa Tenggara itu muncul di Merdeka Mengajar, baik itu di komunitas, di bukti karya, di video inspirasi. Ternyata kalau kita pelajari ya sekilas biasa gitu. Tetapi kan satu nilai tersendiri beliau
beliau itu berani munggah itu, sehingga barangkali oh ini cocok dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan program ini karena ini program kemudian kita, maka ya tidak ada kata lain lah selain kita mengikuti gitu ya, sesuai kemampuan kita masing-masing, sesuai batas usia dan sebagainya. Sehingga nututi CGV melok VP ya, pengajar praktik. Iya, jadi sekali lagi memang untuk kerja keras itu Pak. Pengajar praktik itu 9 modul 9 hari. 9 hari 9 modul. Kalau guru penggerak itu 10 modul, 3 modul per modulnya 4 topik. Ya, kalau kita itu kan 9 modul per modul ada beberapa topik di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu tidak bisa lihat. Dan oke lah, seperti sudah saya sampaikan, jadi video-video yang disampaikan di situ sangat-sangat bagus kok. Ya walaupun sederhana gitu ya, tapi sangat bagus untuk kita sepintas kita lihat begitu. Syukur-syukur kalau beberapa pintas sehingga akan bisa menginspirasi kita semua. Harapannya Mas Budi saya kira kok itu gitu. Jadi apa-apa yang dikeluarkan di platform Merdeka Mengajar itu bisa menginspirasi guru seluruh Indonesia. Siapa tahu di antara beberapa yang diekspos itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk menambah wawasan, dan terpenting lagi itu sekali lagi tidak hanya materi dan angka-angka nilai yang diperlukan, bahwa anak-anak perlu kita apa istilahnya Pak, kita juai, sering-sering kita khusus jawabannya ngomeli gitu tentang hal-hal yang kaitannya dengan nilai-nilai itu tadi, sehingga termasuk anak-anak yang kurang disiplin dan sebagainya. Sehingga harapan kita ke depan ya otomatis lulusan kita akan lebih baik. Saya kira demikian Ibu sekalian. Kami mohon Bapak Ibu nanti bisa mengikuti, nanti saya pamit ya, Bapak Ibu mengikuti disiplin yang diajarkan oleh Pak Andi secara surat, dan kita akan yakin bahwa apa yang kita lakukan dalam mencari ilmu walaupun sama teman akan mendapatkan balasan dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hasanuddin untuk memberikan sambutan dan arahan pada acara resignasi aksi nyata modul 14 diikuti oleh Bapak Andi Winarto. Bapak-bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Haslen tadi, bahwa di kurikulum Merdeka ini memang kita tidak bisa mengelak ya. Ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, termasuk yang nanti akan disampaikan Bapak Andi ini bagaimana menanamkan budaya positif kepada siswa yang memang harus kita lakukan. Dan ternyata materi ini atau pelajaran ini ada di acara di buku yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau kita membaca modul di platform Merdeka itu ya, ternyata hebat sekali Pak Ki Hajar Dewantara, termasuk yang kita pelajari di platform Merdeka ataupun yang disampaikan Bapak Andi Winarto ini. Jadi kita tidak bisa mengelak, kita harus mengikuti. Bahkan guru-guru yang masih muda, kalau Pak Febri, Pak Iwan, Pak Samsul ini nanti harus Pak Bu Widya ini proses ya menjadi guru penggerak, sehingga nanti lebih banyak teman-teman kita yang menguasai tentang kurikulum Merdeka ini sehingga bisa menularkan pada teman-teman kita yang lain. Saya kira itu. Untuk berikutnya akan disampaikan Bapak Andi Winarto tentang bagaimana budaya positif yang nanti kita lakukan kepada siswa kita. Pada Bapak Andi Winarto kami misalkan masuk kami mundur nantinya nanti Pak Andi sendiri yang mengisi acara, kita menutup sendiri Pak Andi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama kami yang terhormat Kepala SMK KB Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu
ini. Kami ucapkan terima kasih atas karena telah meluangkan waktu menuju diseminasi ini, yang mana diseminasi ini adalah akhir di modul 1, yaitu berupa aksi nyata untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Mohon izin, ini Bapak Ibu banyak yang senior, sehingga apa yang kita sampaikan nanti bisa mereview atau melihat dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Dalam pelaksanaannya nanti kita mungkin bisa santai saja, dan mohon Bapak Ibu nanti juga menyiapkan HP-nya, jadi karena ada beberapa kita kombinasikan dengan aplikasi Mentimeter, mungkin barangkali baru mendengar ya. Mentimeter nanti bisa dilihat. Sebagai pengantar, untuk tujuan pendidikan kita dari sebagian kepala sekolah dari filosofis pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro yang utama dan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia maupun sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebaikan yang setinggi-tingginya. Pendidikan anak sebenarnya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekolah, bahwasanya siswa ke sekolah, datang ke sekolah itu bukan sebuah gelas kosong yang siap kita isi air atau kita berikan ilmu, tetapi siswa itu sudah mempunyai kekuatan kodrat yang ada pada dirinya, sehingga tugas guru ini hanya menuntun, menebalkan kodrat yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Karena setiap siswa ini pasti mempunyai daya kreativitas, punya bakat minat yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Sehingga di kurikulum merdeka ini kita tidak dituntut untuk ketercapaian suatu materi. Di guru membuat materi harus tercapai tuntas untuk semua siswa, tetapi sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan kodrat alam ataupun kodrat zaman itu adalah bahwa seperti yang kita ketahui bahwa zaman saat ini adalah zaman milenial, zaman digital. Di siswa-siswa kita ini sudah terbiasa dengan penggunaan fasilitas teknologi, sehingga kalau kemarin kita ada manajemen HP, intensitas tentang penggunaan HP ini ternyata juga cukup tinggi. Walaupun ketika kita tidak minus dengan baik, ya siswa menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan untuk kodrat alam ini dikaitkan dengan keadaan sekitar yang ada di Kabupaten Jombang khususnya. Di Jombang ini banyak sekali terkenal dengan wilayah kota religius, kota santri, sehingga penanaman tentang keagamaan, praktek-praktek religi ini cukup banyak, termasuk juga kearifan-kearifan lokal yang ada di Kabupaten Jombang. Bapak Ibu, seperti halnya dengan konsep yang dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi siswa itu adalah bibit-bibit yang sudah dimiliki. Nah, sebagai seorang petani, maka tugas kita adalah menyiapkan tanahnya, tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditanami. Sehingga guru ini harus mengusahakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang baik, yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dan sebagainya, sehingga karakter murid yang baik ini bisa tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Ketika siswa menerima pembelajaran dengan rasa yang aman dan yang nyaman, tentunya pembelajaran ini akan semakin maksimal hasilnya. Nah, salah satu tanggung jawab sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan muncul karakter-karakter yang baik, dan seterusnya akan menjadi sebuah budaya positif yang
yang ada di sekolah. Budaya positif inilah yang perlu kita bangun untuk menciptakan atau menumbuhkan karakter-karakter dari siswa itu sendiri. Bapak Ibu mungkin bisa dibuka HP-nya, mohon dicek untuk Mentimeter ya. Jadi bisa wifi-nya nyala nih. Ada pakai data www.menti.com. Maaf ya, www.menti.com. Ya, silakan googling www.menti.com. Nanti silakan dimasukkan kodenya menti.com. Oke. Oke, www.menti.com. Ya, silakan masuk. Di situ ada kode, masukkan kode 351 di atas. Oh, mau nggak bisa. Oke, 351 39 355. Ya, kodenya 351 39 355. Sampun masuk ya. Nah, sebagai untuk tes uji coba, monggo langsung submit ya. Untuk uji coba, silakan mengisi pertanyaan yang ada di situ. Nama panggilan saja. Submit. Ya. Nah, ini Pak Catur sudah masuk. Menti Bu, bukan Menti. Menti.com. Nah, Pak Wika, Pak Iwan, Pak Patri sudah masuk. Tulis. Oke, ini tes dulu ya. Masih ada 7 peserta masuk. Samsul. Menti.com. Menti.com, passwordnya ada di atas Bu, 3513 9355. Bisa pakai wifi. Pak Tes sudah masuk ini. Nunggu Pak Tes. Sampun 7 yang belum, Bu Erwin, Pak Budi. Nah, ini tes dulu ya. 7, 9, Pak Tes masuk, Bu Iva, Bu Parinda. Bu Parinda sudah masuk. Kodenya 3513 9355. Berapa? 9? Nunggu Pak Is, belum nunggu karena belum slide berikutnya belum tampil. Nih, Bu Ida sudah, Bu Iva, Bu Ika sudah. Menti Bu, menti.com, menti.com. Oke, sama seperti yang ada di atas itu, G. Ini menti.com 35139355. 35139355. Oke, 10. Saatnya jam ke-6 dimulai. Oke. Menti.com ini benar ini Bu. Oke,
Oke, nah ini dimasukkan berapa itu? 3513 9355. Oke, masukkan enter nama, enter word. Nah, oke, masuk ya. Oke, sudah semua, Bu Widya. Apa? Kita lanjutkan. Bu Widya sudah masuk. Oke. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa menuliskan kira-kira budaya positif yang sudah ada di sekolah kita itu apa saja. Ya, silakan. Bisa diisi 3, bisa diisi 1. Ya, kita inventarisir budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Ya, bisa diisi 3, bisa diisi 2, bisa diisi 1 saja. Oke. Kalau sudah diketik, klik submit. Awali dengan bismillah. Oke. Silakan diketik. Setelah itu di submit. Disiplin, gotong royong, tanggung jawab 5S. Menuntun sepeda motor, bersih lingkungan, berdoa, sopan santun, religius, tolong menolong. Oke. Sudah masuk berapa ini? 8? Masih kurang, masih 8 yang masuk. Ya. Nah, 5S ketika Bapak Ibu guru piket gerbang di depan untuk menyambut siswa. Ya, ini termasuk salah satu budaya positif. Siswa masuk ke sekolah kita, sepedanya mesin dimatikan, berjalan dituntun ke parkir. Ini juga sudah budaya positif. Tanpa kita perintah, siswa sudah melakukan hal itu. Artinya karakter yang baik itu sudah membudaya di sekolah kita. Bersih-bersih lingkungan, saling menyapa teman, tolong menolong, mengikuti upacara bendera untuk menanamkan apa namanya, ya budaya positif ya, upacara untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada siswa kita. Oke, nah ini jaknya ini berarti ini cinta kebersihan. Oke, ya. Oke, jadi ini sebenarnya Bapak Ibu kita sudah menerapkan hal ini budaya positif yang ada di sekolah. Kita tinggal menguatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke. Nah, dalam penerapan budaya positif ada 7 konsep-konsep kunci yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Modul ini pada program CGP ini ada modul 1.4, jadi ada 7 materi yang kita pelajari selama 2 minggu kurang lebihnya. Tapi di kesempatan hari ini mungkin kita sampaikan hanya maksimal 60 menit gitu ya. Untuk yang berikutnya, yang pertama yaitu untuk perubahan paradigma belajar. Ada 2 teori, yaitu teori stimulus respon dan teori kontrol. Seperti yang ada di depan, monggo Bapak Ibu, di situ kita bermain untuk cobalah buka, ya, cobalah buka. Jadi tugas Anda yang A itu adalah anggap bahwa sesuatu yang Bapak Ibu pegang dalam genggamannya adalah sesuatu yang sangat berharga.
Ini sangat berharga. Nah, teman satunya yang B ini mencoba untuk membuka dengan cara apapun, baik untuk membujuk, ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa membujuk, ya, bisa menggadik, mengintimidasi Pak Samsul nggak boleh ya. Mengintimidasi, menggoda, menggelitik, menamari uang. Oke. Nah, oke, sudah ada jawabannya nih. Karena sudah ada, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke Mentimeter. Silakan dijawab lagi ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Nah, apakah Bapak Ibu membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, oh belum. Oke, sebentar. Oke. Nah, slide berikutnya. Bu Ani bisa bergabung di menti.com, www.menti.com, menti.com di atas ini Bu, menti.com, nanti kodenya, oh sebentar. Nah ini Bu, jadi ini pertanyaannya yang ini sebelumnya. Oke, di-refresh saja. Nih, mau kita refresh? Sampun? Nah, satu, sudah membuka satu. Jangan jawab dulu, buka, pilih, silakan memilih buka atau menutup. Kodenya 3513 9355 Bu Ani. Oke. Oke, silakan. Yang membuka silakan, yang menutup silakan. Ya, pertanyaannya masih di sini. Apakah Anda teman-teman akan melakukan kegiatan coba buka? Oke, 3 membuka, 1 masih menutup. Yang lainnya belum jawab, ada tuh? Oh, masih muter ya? Sudah masa sudah? Sudah. Bu, tambah hilang. Oke? Oke. Wah, Pak Kris lancar Pak Kris. Berapa? 5, banding 3 dan 8. Empat. Silakan. Oke. Monggo menyampaikan yang membuka salah satu yang membuka. Monggo membuka. Ya, kenapa kok dibuka? Tadi kaitannya dengan tadi, ya, mengenggam tadi. Kenapa membuka? Saya mengibaratkan diri saya sendiri. Saya selalu terbuka kepada siapapun yang mau memberikan masukan kepada saya. Karena saya seorang yang kurang bisa percaya diri. Begitu juga sebaliknya, saya selalu ingin siapapun itu kalau saya dekati harus terbuka dengan saya. Yang menutup satu lagi, monggo. Pak Pes, kok Pak Pes membuka? Pak Pes beri, mau membuka? Kalau tertutup, menutup, saya tidak mau yayasan
Ya karena sesuatu memang sangat berat. Oke? Nah, sebenarnya sesungguhnya siapa yang memegang kendali itu siapa? Ya diri kita sendiri. Kita membuka atau menutup tergantung dari kebutuhan kita saat itu seperti apa kondisinya. Oke? Nah ini dimakan dengan fungsi kontrol. Nah, saya lanjutkan lagi. Sambil duduk ya. Oke. Nah, ada sebuah teori perumpamaan paradigma tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ditulis oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam bukunya teori kontrol teori yang kemudian belum menjadi choice control. Ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, ini adalah teori kontrol yang biasanya kita lakukan pada murid kita. Seperti apa teori kontrol itu? Yang pertama, bahwa untuk teori ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika orang murid tersebut memilih untuk melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku tersebut, kenyataannya tidak demikian. Karena saat itu murid yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Intinya di situ. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa penguatan positif atau bujukan atau bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Jadi mungkin tadi yang membujuk dan sebagainya, ini termasuk adalah kategori yang kedua. Dalam jangka tertentu, murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukannya ketika dia sudah menyadari. Yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kritik yang bersalah itu akan mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi dia tidak akan menutup diri, tidak terbuka, merasa minder dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol. Jadi mungkin barangkali kita sebagai guru, sebagai orang dewasa mempunyai hak yang penuh untuk mengontrol kita. Jadi ini adalah teori-teori kontrol yang merupakan sebuah ilusi atau konsepsi. Kembali lagi kepada filosofi pemikiran Gajah Dewantara tadi, bahwa seorang guru itu kita adalah menuntun. Jadi menuntun siswa kita sesuai dengan kodratnya. Kita menguatkan kodrat yang sudah dimiliki oleh siswa kita. Nah, teori kontrol ini ada 2, yaitu teori tentang stimulus respon yang biasanya kita lakukan untuk menuju ke teori kontrol yang sesungguhnya. Contohnya adalah pada stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol bahwa semua manusia atau kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oke? Yang berikutnya, semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Ini untuk stimulus responnya. Tapi kita lupa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri sesuai dengan permainan atau game yang sudah kita lakukan tadi. Oke, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang di sini adalah sebenarnya pemaksaan ada pada satu jika gagal. Pada teori kontrol dibutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, sehingga tidak berpikir menang atau kalah, tapi kita semuanya menang.
Itu adalah beberapa teori kontrol yang bisa kita laksanakan ketika kita menuntun murid untuk belajar. Yang berikutnya yang kedua adalah tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Kita biasanya disiplin itu apa ini? Ya, tata tertib, ya, patuh terhadap peraturan, ya, tidak melanggar tepat waktu, oke? Nah, disiplin positif ini yang jelas adalah tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itulah yang harus kita hindari. Jadi ketika kita mendisiplinkan murid atau siswa, ini disiplinnya kita tidak perlu memberikan hukuman, tetapi bagaimana menimbulkan motivasi internal dari siswa kita. Oke, yang berikutnya bahwasanya untuk disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dengan teori Diana Goosen. Oke, nah, disiplin, kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, disipel atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Sehingga seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka laksanakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah poin kedua, bagaimana kita membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Untuk yang ketiga, yang berikutnya ini, maaf. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa teori. Di sini hanya saya tampilkan 2 teori saja, yaitu teori 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation. Ada 9 pilar yang ada di sini. Dan yang masuk di kita adalah P5. Ini yang biasa kita budayakan, kita bentuk karakter siswa kita sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu, yang ketiga, ini ada poin yang ketiga, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Masih sama teori dari Diana Goosen, ada 3 teori. Yang mudah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang menengah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang mudah ini bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bersifat eksternal, sehingga motivasi itu timbul karena bisa jadi takut karena hukuman atau mendapatkan sebuah sanksi, sehingga dia bisa termotivasi untuk berangkat pagi, termotivasi untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR, untuk belajar dan sebagainya. Ini merupakan bersifat eksternal. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini bersifat internal. Dan ini biasanya tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ketika penghargaan itu ada, dia bisa termotivasi, dan apabila sudah tidak ada lagi penghargaan, dia bisa berubah untuk tidak melaksanakan atau motivasinya hilang. Nah, yang kita harapkan adalah untuk menjadi orang yang merasa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melaksanakannya. Ini juga makni keliru, sebenarnya bersifat internal. Ini yang berusaha kita bangun melalui budaya positif. Nah, dalam 3 motivasi perilaku manusia ada istilah hukuman dan konsekuensi.
Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ini tergantung dari si penghukum gitu. Jadi tidak ada dasar yang jelas. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini biasanya Bapak Ibu ada yang masih memberikan hukuman? Oh, masih ada ya? Masih ada. Hukuman apa? Menyanyi. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui, dibuat oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui konsekuensi sebelumnya, dibuat tidak nyaman jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Contohnya adalah ketika ada siswa celananya dikecilkan gitu nih, bahwa sesuai dengan peraturan yang ada maka celana itu pasti akan disobek untuk dijahit ulang. Dan siswa sudah tahu. Jadi ini namanya konsekuensi. Siswa aturan di sekolah kita rambutnya maksimal 2 cm. Ketika dia panjang maka dia akan tahu konsekuensinya, yaitu dipotong. Kalau hukuman barangkali tidak mengerjakan tugas, tiba-tiba disuruh keliling lapangan 10 kali. Nah ini namanya hukuman. Jadi satu arah. Siswa juga tidak tahu. Tiba-tiba disuruh mendapatkan sebuah hukuman, dan itu tergantung dari masing-masing guru. Masih tidak begitu lama kemarin ya kita masih mendengar ada di sekolah sebelah sekitar ya masih ada yang hukuman sehingga siswa itu sampai masuk ke rumah sakit. Nah ini yang dinamakan hukuman karena yang menjadi tolok ukur adalah si penghukumnya. Jadi tidak melalui sebuah sesuai dengan peraturan yang ada, walaupun siswa itu melanggar peraturan. Oke. Nah yang ketiga adalah restitusi. Inilah yang perlu kita bangun dalam sekolah. Bahwasanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di selain hukuman, konsekuensi, ada satu hal yaitu restitusi. Nah, untuk hukuman ini akan menciptakan identitas yang gagal. Dampak pada muridnya pasti akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau untuk konsekuensi, ini dia akan kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri, penahanan dan sebagainya. Ketika restitusi maka murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Apa itu restitusi? Akan kita bahas di materi yang terakhir. Hukuman ini tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui oleh murid, dia sudah tahu sebenarnya. Nah, rambutnya panjang pasti dipotong dan masuk akal. Artinya terukur, masih terukur. Kalau hukuman tidak terukur. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Untuk restitusi dibuat oleh murid. Ini nanti yang akan membentuk sebuah keyakinan kelas di restitusi itu sendiri. Nah, untuk hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sehingga mungkin Bapak Ibu jika ada siswa yang melanggar atau tidak melaksanakan tugas di awal itu sudah dibuatlah sebuah kesepakatan kelas. Jadi ketika siswa itu tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat, kita kembalikan lagi kepada kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Betul? Karena kalau hukuman ini kalau ukurnya sangat subjektif. Nah, monggo Bapak Ibu masuk lagi ke menti.com. Di situ ada 2 pertanyaan. Yang pertama sebagai seorang guru saat Anda hadir di kelas
motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda. Yang kedua, tanda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah Anda? Ya, silakan masuk lagi. Bentar Pak, saya buka dulu mentimeternya. Bentar. Saya keluar dulu sebentar lebih. Oh maaf Bapak Ibu, ternyata ini minta di-upgrade. Ya, ini sudah lama ternyata ya. Maaf karena ini seperti ini kita lewati saja ya. Kita lewati saja karena ternyata di mentimeternya minta upgrade. Ya, karena ini kan sistem free. Iya, tadi saya buka masih santai kok, sekarang sudah apa namanya berbayar. Ya terlalu lama. Ya, direset di sini. Bapak Ibu, ini bisa saya share ya. Saya share saja untuk jenengan lihat ya. Saya kopinya bisa lihat di jadi tidak perlu saya buatkan grup ya. Supaya terlalu banyak pertanyaan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di menti.com, Mentimeter. Jadi supaya kita sama-sama bisa membuka, Bapak Ibu bisa masuk ke sini saja. Di setelah menti.com _ A kecil L kecil 546 B546 ZW 4 J kecil 1 G 4. AN 546 ZW 4 J1 G4 4 J1 G4.
Ya, pertanyaan tetap, cuma Bapak Ibu tidak bisa menjawab. Jadi ini saya share di Bapak Ibu. Betul nggih? Sebenarnya kan ini jawaban dan kan hanya menjawab, tapi karena minta di-upgrade maka saya share saja supaya Bapak Ibu bisa melihat juga semua pertanyaan yang ada di Mentimeter ini. Jadi tampilan dari HP Bapak Ibu nanti juga akan seperti ini. Tampilan seperti ini. Tidak ada? Dilewati tidak bisa? Nah, nyambung. Kita lihat saja Bapak Ibu. Oke, nah langsung saja kalau seperti itu kira-kira Bapak Ibu motivasinya seperti apa? Jawaban 1 dan 2. Monggo. Pak Tris, monggo Pak Tris. Nah. Monggo, silakan mau menjawab yang mana ini? Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Insya Allah kalau saya sendiri itu merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, yaitu kalau sekolah jam 7:04 ya, kita datang atau hadir sebelum jam 7:04. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua Pak Tris. Untuk yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang apa ini? Sebentar itu Pak. Nah ini. Motivasi apakah yang paling banyak untuk murid-murid jenengan? Yang pertama, yang kedua ataukah yang ketiga? Kalau menurut saya ini ya yang medium ya, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Oke. Itu yang medium. Kemudian yang hubungan. Gimana Bu Ika? Yang mana yang Bu Ika? Yang nomor 2 tadi, yang paling banyak untuk Bu Ika. Ini yang paling banyak muridnya apa saya pribadi? Jenengan pribadi, materi jenengan pribadi. Ya. Menurut pandangan Bu Ika, untuk siswa-siswa kita ini masih banyak yang mana motivasinya? Oh, menurut saya. Iya. Sebagai siswa. Iya. Yang pertama. Yang pertama. Jadi siswa kita masih banyak motivasi akan menghindari penyamunan atau hukuman. Itu di masih sifatnya bersifat eksternal. Ini yang perlu kita bangun bersama supaya bisa melompat ke memang muncul dari diri mereka sendiri. Kalau begitu gimana Pak? Kalau saya itu yang benar kalau untuk murid yang pertama. Untuk murid yang pertama, untuk gurunya yang tengah. Oke. Yang itu. Oke. Iya, ibaratnya punya cair lagi. Baik, ini kita lewati tadi sudah. Mohon maaf ini mentimeternya nggak jalan ya. Ini ada yang
itu Bu. Pada motivasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 8 teori bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu terkadang juga tidak hanya motivasi tapi menghukum juga. Dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif. Tadi saya sampaikan kalau ada penghargaan dia termotivasi, tapi kalau tidak ada dia hilang motivasinya, mengurangi ketepatan, jadi dia sudah tidak lagi fokus untuk mengerjakan sesuatu, tujuannya hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Ini termasuk juga menurunkan kualitas karena tujuannya yang tadi adalah penghargaan. Ini yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Ini teori yang muncul. Nah, ada teori yang muncul motivasi yang dari dalam diri atau intrinsik yang dimaksud dalam saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat baca, timbul pijar di matanya dan sebagian di wajahnya. Berarti anak ini kan sangat senang gitu, sangat senang telah tercapai untuk bisa membaca. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca itu sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan bagi dirinya sendiri. Kesadarannya dia. Akan tetapi jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Artinya ketika dia sudah mencapai sesuatu dengan kebanggaannya, ada motivasi luar yang masuk, maka ini akan bergeser. Jadi ini yang ada satu teori tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi motivasi ini timbul dalam diri ini mestinya tetap kita jaga. Karena kita kalau mencapai sesuatu tuh di dalam diri kita sendiri awalnya pasti akan sangat senang. Dan itu tidak boleh digantikan oleh penghargaan dari luar. Kalau itu terbiasa terus menerus, akhirnya motivasi itu akan tenggelam, tidak lagi muncul. Baik, untuk yang berikutnya, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan bertahan hidup. Maaf ini karena mentimeternya tidak bisa, saya tampilkan saja beberapa pertanyaan. Kelihatan Ibu? Ini pertanyaan yang muncul sebenarnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekali. Termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini konsekuensi. Jika pada tata tertib seperti itu, tetapi jika tidak memunculkan seperti itu, maka ini masuk dalam kategori hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil dengan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ini untuk pemahaman kita tentang membedakan bagaimana hukuman dengan konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran, masuk dalam konsekuensi. Nih. Nah, pada kebutuhan dasar manusia dari 5 ini, semua orang itu senantiasa akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa melakukannya dengan
mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Ini pada dasarnya. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan cara mengatur orang lain, menyakiti temannya, nah, sehingga kita sebagai guru dapat menekan diri dalam kaitan memberi peluang tersebut dalam membuat pencapaian yang berarti. Ini ada pertanyaan tadi di Mentimeter yang tidak bisa saya share begini. Nah, menyetir mobil itu seru banget. Nah, ini ada suatu istilah seorang tahun ini Dimas Gina berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Karena ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, maka kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Jika pertanyaannya jawabannya adalah menyetir mobil itu seru, maka ini masuk kebutuhan akan kesenangan. Yang berikutnya, jika jawabannya adalah aku merasa bangga dan keren, ini akan masuk pada penguasaan. Di kebutuhan akan penguasaan. Yang berikutnya, jika jawabannya adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, maka ini adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dengan sesama. Jika jawabannya adalah aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, maka dia membutuhkan sebuah kebebasan. Di kebutuhan ini tergantung dari jawaban yang dilontarkan oleh Dimas. Oke. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Dalam budaya positif ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol kepada murid-murid kita. Sebagai seorang penghukum, kita biasanya menggunakan hukuman fisik. Membuat orang merasa bersalah, guru akan bersuara lembut dan sebagainya. Ini seperti yang ada di slide berikutnya. Ketika sebagai posisi penghukum, guru akan berkata patuhi aturan saya atau awas, gitu ya. Kamu selalu saja salah dan seterusnya. Pada posisi kontrol sebagai penghukum, hasilnya ini adalah kemungkinan murid akan marah dan memendam atau bersifat agresif. Pada posisi kontrol yang kedua, yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau menahan diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaannya dan sewaktu-waktu bisa meletus amarahnya. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi kontrol pada sini tidak mencari siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka.
adik ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Di akhir ini nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Nah ini hasilnya murid akan merasa senang dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut, sehingga ketika guru itu tidak ada, maka dia tidak akan melakukan termotivasi untuk melakukan hal yang karakter yang baik. Dan posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer pada posisi sebagai pemantau, sebagai posisi manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kita biasanya berada di posisi mana, Bapak? Berubah-ubah, kadang sebagai pendukung, kadang tergantung situasi, kadang juga sebagai teman. Ya, tergantung kita. Untuk menimbulkan budaya yang positif, maka kita diupayakan untuk mengarah kepada posisi sebagai manajer. Pada 5 posisi kontrol untuk motivasi eksternal, ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Membentuk identitas gagal ini adalah kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Perilaku kontrol negatif. Untuk perilaku kontrol positif, sebagai teman maupun pemantau ini bisa membentuk identitas yang berhasil atau sukses, tapi motivasinya masih motivasi eksternal. Sedangkan untuk manajer ini bisa membentuk kontrol diri yang positif, motivasi intrinsik bisa timbul dari siswa. Pada motivasi untuk guru berbuat, untuk penghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini melindungi siswa melakukan sebuah pelanggaran. Sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur. Artinya memantau terus. Setelah itu dikaitkan dengan peraturan yang ada. Dan sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kenapa siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Hasilnya untuk penghukum maka siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sekitar lingkungan sekitar kita itu, ada memang anak-anak yang ketika berada pada siswa ketemu dengan posisi penghukum, maka dia biasanya melampiaskan ke perilaku yang lain, mencoret-coret tembok dengan nama yang menghukum, ya, atau memarahi, dialihkan kepada memarahi temannya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas. Dari konsep-konsep budaya positif yang sudah kita bahas di awal, yaitu untuk menunjukkan disiplin positif, menunjukkan motivasi intrinsik dari siswa kita sebagai guru, sebagai manajer, maka yang berikutnya adalah langkah kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Tidak peraturan saja. Nah, silakan Bapak Ibu membaca di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Maka kita meyakini bahwa helm itu adalah untuk keselamatan kita bersama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat ini ketika masa pandemi? Karena kita meyakini bahwa dua hal itu adalah untuk kesehatan kita. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai tentang kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, negara maupun agama. Jadi kebajikan universal.
Pada keyakinan keras ini akan menekankan keyakinan seseorang yang lebih motivasi seseorang dari dalam. Nah, dimulai dari peraturan yang ada di kelas, sehingga yang ada saat ini adalah peraturan sekolah. Bapak Ibu bisa membuat peraturan-peraturan kelas di mapel Bapak Ibu masing-masing, sehingga disitulah muncul keyakinan kelas, dan ini pasti akan berbeda tergantung kesepakatan dari Bapak Ibu dengan murid-muridnya. Dari sini seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Karena kita siswa itu kita libatkan dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Ketika ada sebuah pelanggaran, maka kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Untuk pembentukan keyakinan kelas sekolah, maka keyakinan ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas saya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, serta kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi yang tadi kita singgung di awal adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Kalau kita hubungkan dengan teori kontrol yang tadi sudah kita bahas, maka langkah-langkah segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Sehingga ketika kita melakukan sebuah restitusi, tadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka restitusi ini harus kita lengkapi dengan keyakinan kelas. Jika langkah-langkah ini kita bandingkan dengan teori kontrol yang sudah kita disampaikan sebelumnya, untuk menstabilkan identitas ini berpijak pada kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap siswa melakukan sesuatu pasti memiliki sebuah alasan. Validasi tindakan yang salah. Ini untuk yang kedua. Dan yang ketiga, menaikkan keyakinan. Ini kita semua memiliki motivasi internal. Di segitiga restitusi ini yang perlu kita bangun, saya kira Bapak Ibu sudah melakukan, tapi tidak secara lengkap. Pasti bertanya, kena ompol yang kok terlambat? Pak, saya baunya kesiangan. Nah, kenapa kesiangan? Saya bantu ibu saya jualan ke pasar. Kira-kira bisa nggak besok tidak lama lagi? Bisa Pak, gimana? Biasanya setelah larutnya Pak. Nah, itu kan salah satu bentuk dialog kita, walaupun tidak kita laksanakan secara lengkap. Di setiap institusi, di setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk menstabilkan identitas dia, yang tentunya bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Pada langkah yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah, maka kita menanyakan alasan dari siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir untuk menanyakan keyakinan kelas, kita tanyakan lagi kesepakatan kita tadi seperti apa, kira-kira langkahnya bagaimana supaya tidak terlambat. Sehingga restitusi segitiga di sini sebagai upaya yang dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk menunjukkan hal ini membutuhkan proses yang tidak dilakukan dalam waktu singkat, butuh kerjasama dari semua pihak. Di materi ini yang 7 ini adalah yang terakhir dari konsep-konsep tentang budaya positif yang perlu kita bangun di sekolah kita, sehingga seperti yang tadi disampaikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu sebagai ladang untuk menanam bibit-bibit yang ada di siswa. Ketika tempat belajar anak itu nyaman, maka
agar bisa belajar dengan baik. Bapak Ibu, ini yang perlu kami sampaikan tentang keyakinan kelas yang kemarin kita sampaikan di kelas, terutama di CNC. Jadi pada saat awal itu pilihannya banyak sekali. Ada yang minta tidur, ada yang minta makan di kelas. Ini semuanya kita tampung. Jadi kita bebas kepada semua siswa. Kita tampung dulu. Ada yang minta tidur, ada yang minta tumpengan Bapak Ibu juga. Ya, ditaat peraturan. Masih ada yang minta dihukum, Pak, hukum roll depan, roll belakang. Ya, ini masih sifatnya kita menampung. Dari menampung itu kita verifikasi lagi sebagai keyakinan kelas kita. Yang jelas karena saya ada praktek CNC di lab, maka siswa boleh makan saat di kelas. Saya perbolehkan karena anak-anak juga kadang ngotot. Yang penting jaga kebersihan kelas dan juga tidak mengganggu temannya ketika mesin jalan. Boleh makan tapi tidak makan bareng-bareng, bergantian. Kondisi mesin tetap bisa jalan. Anak bisa tertib, bisa menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, jaga kebersihan kelas. Datang tepat waktu ini juga kita temukan setelah ujian. Diminta tumpengan, saya sampaikan tumpengan yang nanti setelah ujian. Ini dengan kelas 12 TPM 3. Ini saya melakukan ini dengan TPM 3. Ini kesepakatan yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita di mata pelajaran CNC. Demikian Bapak Ibu untuk designasi budaya positif. Mohon maaf kurang bisa interaktif soalnya tadi mentimeternya tidak jalan. Sebelum saya tutup, barangkali ada Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu, monggo sebagai perkataan terakhir, monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.